Ikatan Alumni Universitas Indonesia mengajak publik dan para kontestan paslon Pilpres tahun 2024 untuk menghadirkan ruang sosial politik yang mengedepankan asas keadilan dan kebebasan politik yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Bertempat di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Ikatan Alumni Universitas Indonesia mengajak publik dan para kontestan paslon Pilpres tahun 2024 untuk menghadirkan ruang sosial politik yang mengedepankan asas keadilan dan kebebasan politik yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lewat semangat tersebut, Iluni UI mendeklarasikan rumah politik sehat untuk pemilu 2024. Salah satu ketua umum Iluni UI, Didit Ratam, mengatakan ruang politik sehat ini menitik beratkan pada upaya meningkatkan literasi politik yang mencerdaskan, melindungi keselamatan, dan bisa diupayakan siapa saja. Sebab menurutnya demokrasi yang maju adalah terbangunnya ruang luas, adu gagasan untuk bangsa Indonesia dengan semangat persatuan. Pada hari ini pada masyarakat luas, satu adalah posisi Iluni UI yang independen, yang netral dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Kedua, kita juga ingin menyampaikan bahwa Iluni UI mendorong pemilu yang sifatnya damai, yang free and fair, yang bebas dari kecurangan, bebas dari politik uang, bebas dari intimidasi, dan nyaman bagi semua. Kenapa? Karena kita ingin mendorong bahwa pemilu ini merupakan pemilu yang adu gagasan. Kenapa kita harus adu gagasan? Adu gagasan untuk mengantar 277 juta rakyat Indonesia menjadi masyarakat atau Indonesia yang sejahtera. Nah, ini hanya bisa kita lakukan jika kita mendapatkan gagasan-gagasan terbaik dan tim eksekusi yang terbaik yang bisa melaksanakan gagasan-gagasan itu. Oleh karena itu, kita pada siang hari ini mengundang para kontestan pemilihan presiden, tapi kita juga mengundang teman-teman caleg-caleg alumni UI yang kita harapkan bisa duduk di bangku legislatif, dan mereka yang akan meneruskan. Jadi kita undang terutama teman-teman caleg-caleg muda di pemanfaatan teknologi. Dari Jakarta, Julius Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan.